Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cara agar kita berpuasa itu bahagia. Karena ketika ada orang mau memasuki Ramadan, biasanya yang dirasakan itu berat. Kenapa? Karena ibadah, lebih-lebih puasa, itu dijadikan sebagai beban. Pikirannya masuk Ramadan, wah puasa ini. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih. Itu jadi beban, kepikirannya jadi beban. Kenapa bisa jadi beban? Karena dia tidak menyadari bahwa ketika Allah memerintahkan kita puasa, itu semuanya manfaatnya kembali kepada kita. Bahkan ketika kita dianjurkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya yang memerintahkan kita berpuasa, itu Allah memanggil kita dengan panggilan yang istimewa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini panggilan khusus kepada orang yang mau berpuasa. Dipanggil dulu. Dari semua manusia, hanya orang-orang berimanlah yang mau berpuasa. Itu panggilan kesayangan. Karena ketika kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, secara otomatis Allah memanggil kita sebagai ahli surga. Kenapa? Karena syarat keimanan itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan dalam hadis disebutkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menyebutkan, yang mengucapkan, yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Jadi panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang, itu panggilan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Padahal bisa jadi ketika Allah mewajibkan kita berpuasa itu langsung mengucapkan atau menyebutkan subuh, puasalah kalian semua. Tapi di sini Allah menyebutkan dengan bahasa yang sangat indah. Kutiba alaikumussyam. Artinya kewajiban puasa itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tertulis di Lauhul Mahfuz. Kutiba. Kutiba ala itu berarti menunjukkan sesuatu yang wajib. Tapi kewajibannya dari mana? Dari Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat. Ini perintah yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada kekasihnya yang beriman. Orang-orang beriman. Kutiba alaikumussyam. Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ketika kita merasakan beratnya puasa, itu bukan hanya kita, tapi juga orang-orang beriman sebelum kita. Jadi puasa itu adalah ibadahnya orang-orang yang beriman, baik untuk umatnya Nabi Muhammad maupun umat-umat nabi-nabi terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi kalau kita merasakan beratnya puasa, bukan hanya kita, orang-orang sebelum kita, orang-orang beriman sebelum kita pun merasakan hal itu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang lain Allah menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dianjurkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah.
ketika kita menjadi orang yang bertakwa, artinya kita mau dijadikan orang yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengetahui bahwa perintah puasa itu dengan bahasa yang sangat indah, dengan panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dengan perintah yang sangat halus, dengan tujuan agar kita menjadi orang yang paling mulia di antara kita, la'allakum tattaqun. Maka kita sadar bahwa perintah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, terutama di bulan Ramadan, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang mencintai kita dan zat yang kita cintai. Kalau kita bisa merasakan bahwa Allah adalah zat yang mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali diperintahkan secara otomatis kita akan merasakan kebahagiaan. Bahwa puasa itu bukan hanya menahan dahaga dan lapar biasa, tidak. Tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang mencintai kita dan kita cintai. Nah, kalau ada timbal balik seperti ini, maka secara otomatis puasa itu bukan untuk Allah manfaatnya, tapi untuk kita. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada kita. Oleh karena itu, maka kemudian ketika kita merasakan bahwa manfaat atau faidah dari puasa itu kembali kepada kita, baik manfaat kesehatan misalnya. Orang yang berpuasa itu sehat, itu penelitian ilmiah. Tapi toh walaupun kita belum mengetahui tentang hasil dari penelitian ilmiah itu, kita harus mengetahui bahwa ternyata yang memerintahkan kita puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tips atau cara agar kita suka berpuasa atau berpuasa secara gembira, yang pertama adalah sabar. Ini kita sabar dalam menjalankan perintah Allah. Jadi laparnya, dahaganya, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah kita ridho. Kemudian yang ketiga, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah Allah akan kita rasakan sebagai hal yang bermanfaat untuk diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.